Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini Bapak akan memberikan tutorial bagaimana cara penggunaan aplikasi Exampatra untuk tes penilaian akhir tahun yang nanti akan kita laksanakan pada tanggal 9 Mei 2022. Jadi seperti yang sudah terjadwalkan, tanggal 25 nanti hari Senin itu kita akan melakukan uji coba, di mana uji coba itu akan dimulai pada pukul 8 pagi sampai dengan pukul 10 pagi, di mana anak-anak kelas 10 dan kelas 11 melakukan uji coba secara bersama-sama. Nah, bagaimana caranya? Jadi cara yang pertama itu silakan anak-anak buka browser yang ada di HP masing-masing. Seperti yang sudah Bapak jelaskan waktu ini, silakan menggunakan browser Google Chrome. Bagi yang belum punya, silakan bisa di-download. Itu untuk akses yang lebih stabil. Silakan dibuka browser Google Chrome-nya. Yang ini. Nah, setelah browser Google Chrome terbuka, itu anak-anak perlu memasukkan alamat dari aplikasi tes tersebut, atau nanti linknya akan dibagikan oleh panitia. Nah, adapun linknya atau alamatnya adalah SMAN 1 Tembuku titik EDC atau EDC titik MY titik ID. Nah, sampai di sini saja ya. Lalu anak-anak tekan enter. Oh, maaf, ini salah alamatnya. SMAN 1 Tembuku titik EDC titik MY titik ID. Nah, dashboardnya ini tidak usah diberikan, jadi hanya seperti ini. SMAN 1 Tembuku titik EDC titik MY titik ID. Inilah nanti alamat yang anak-anak harus masukkan di browsernya. Jika sudah, silakan anak-anak bisa klik lanjutkan atau enter. Maka dia akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, inilah tampilan dari CBT aplikasi yang akan anak-anak gunakan untuk melakukan tes nanti pada penilaian akhir tahun ataupun pada saat uji coba. Nah, bagaimana cara kita bisa login? Itu nanti anak-anak akan diberikan username yang anak-anak masukkan pada bagian ini dan password yang anak-anak masukkan pada bagian ini, lalu klik login. Nah, pastikan saat anak-anak memasukkan username dan login dan password ini sudah sesuai dengan apa yang diberikan oleh panitia. Nah, yang Pak contohkan, sekarang Bapak ingin memasukkan salah satu username dari anak-anak. Klik pada form username, lalu masukkan username anak-anak. Seperti di sini Pak contohkan. Lalu masukkan passwordnya. Nah, kalau sudah, silakan anak-anak klik login. Nah, jika anak-anak sudah klik login, maka secara langsung anak-anak akan dibawa ke form peserta. Jadi aplikasi ini persis sekali seperti aplikasi UNBK. Jadi di sini anak-anak konfirmasi data anak-anak, nomor ujiannya, nomor induk siswa, lalu nama pesertanya, siapa di sini pesertanya, jenis kelamin, dan pilih ujian yang sesuai. Nah, di sini kan ada pendidikan agama Hindu, ada bahasa Indonesia wajib, ini sesuai dengan yang terjadwal. Nah, anak-anak silahkan pilih mata pelajaran uji coba. Jadi, mana mata pelajaran yang aktif, itulah yang akan muncul tokennya seperti ini. Di bagian ini anak-anak bisa perhatikan. Nah, token ini sudah langsung muncul. Jadi, anak-anak hanya perlu mengetikkan tokennya, lalu mengklik submit yang ada di sini. Nah, silahkan masukkan tokennya. Ikuti, kalau huruf besar, ikuti dengan huruf besar. F
SG ZFI. Nah, token ini akan berganti atau dia berubah sesuai dengan mata pelajaran yang diujikan. Jadi tidak sama tuh seperti ini. Nah, jika anak-anak sudah yakin token yang anak-anak masukkan di sini sudah benar, silahkan anak-anak klik submit. Klik submit. Nah, maka anak-anak akan masuk ke bagian konfirmasi tes. Anak-anak perhatikan di sana. Sama seperti tadi, nomor ujiannya, nama peserta, mapel pelajarannya atau mata-mata pelajarannya yang akan diujikan. Ini anak-anak perhatikan nanti saat melaksanakan part apakah sudah sesuai dengan mata pelajaran yang diujikan di hari tersebut. Nah, jika sudah selesai, anak-anak baca di sini juga ada durasi ujiannya. Nah, nanti untuk pelaksanaan part itu durasi waktu untuk melakukan satu ujian itu adalah 90 menit atau 1,5 jam. Nah, jika anak-anak sudah pasti atau pastikan ini sudah benar datanya, silahkan anak-anak bisa klik tombol mulai ujian yang ada di sini. Anak-anak perlu juga baca dulu sedikit di sini. Perhatikan waktu ujian akan langsung dihitung ketika Anda menekan tombol mulai ujian. Itu berarti Anda harus menyelesaikan seluruh soal yang diujikan. Ingat, anak-anak wajib menyelesaikan seluruh soal yang diujikan. Dan waktu akan dihitung mundur begitu anak-anak mengklik mulai ujian. Kalau sudah, silahkan diklik mulai ujian. Nah, anak-anak bisa lihat di sini. Nah, karena ini adalah uji coba, jadi Bapak menggunakan waktu selama 120 menit, maka akan langsung dihitung mundur, seperti itu. Nah, saat pelaksanaan part nanti, anak-anak juga waktunya akan langsung hitung mundur begitu klik tulisan mulai ujian, di mana waktu anak-anak akan 90 menit dihitung mundur. Nah, seperti yang sudah Bapak sampaikan di lapangan upacara saat sosialisasi, bahwa di sana tidak ada toleransi dari yang namanya keterlambatan. Jadi kalau di jadwal dimulai jam 8 sampai dengan jam 9.30, maka jam berapapun Anda mulai, contoh mulai jam 8:30, maka waktu akan dihitung mundur sampai dengan jam 9.30. Jadi Pak harapkan anak-anak untuk bisa hadir tepat waktu atau mendahului sebelum pelaksanaan ujian part dilaksanakan. Nah, lalu apa saja yang perlu diperhatikan setelah kita masuk ke form ujian? Nah, di sini ada bagian soal dan bagian option tempat anak-anak menjawab dengan mengklik salah satunya. Nah, nanti untuk jawaban silahkan anak-anak jawab mana yang anak-anak anggap benar. Contoh di sini Pak jawab langsung sembarangan saja dulu. Nah, contoh untuk soal nomor 1 ini Pak pilih jawabannya A. Jadi kita tinggal klik seperti ini. Lalu untuk ke soal selanjutnya, anak-anak bisa menggunakan tombol tanda panah yang ada di sini. Untuk soal sebelumnya bisa menggunakan tanda panah yang ada di sini. Nah, lalu ragu-ragu ini untuk apa? Nah, ragu-ragu ini itu adalah untuk memberikan kalian peringatan bahwa jika soal yang mungkin kalian jawab tadi itu kalian masih ragu-ragu dengan jawabannya. Itu anak-anak bisa klik ragu-ragu kalau anak-anak memang masih ragu dengan jawaban yang kalian jawab tadi. Nah, di mana ragu-ragu yang tadi itu nanti harus kalian hilangkan sebelum nanti kalian selesai mengerjakan ujian. Nah, di mana tempat melihatnya? Itu anak-anak bisa lihat pada garis 3 yang di atas ini. Contoh Pak jawab dulu semua, mungkin Pak jawab dulu sedikit. Jawab lagi. Nah, atau bisa caranya mencari, bagaimana cara saya bisa mencari apakah semua soal sudah terjawab atau belum. Itu kalian gunakan garis 3 yang ada di atas sini. Kalian bisa klik, maka di sini akan kelihatan berapa soal yang ada di sini. Nah, saat uji coba saat ini itu adalah soalnya hanya 20. Sedangkan nanti pada pelaksanaan untuk soal yang basicnya hitungan itu ada 40 soal, dan soal yang teori itu ada yang jumlah soalnya itu adalah 50. Nah, seperti yang anak-anak tadi sudah lihat bahwa jika Pak mengklik ragu-ragu, maka dia akan berwarna kuning seperti pada soal nomor 1.
Nah, sebelum nanti anak-anak mengirimkan hasil ujian anak-anak, kalau sudah terjawab semuanya, silakan anak-anak bisa klik nomor 1 dulu. Lalu anak-anak hilangkan dulu centang ragu-ragunya yang ada di bawah sini. Maka di atas sini akan berubah menjadi warnanya biru gelap ataupun hitam. Nah, di sini juga anak-anak bisa memilih ke nomor berapa anak-anak mau loncat soalnya. Kalau mau ke nomor 14 silahkan diklik aja langsung. Begitu juga mau nomor 3 lagi, tinggal diklik aja langsung. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Jadi Bapak percepat saja di sini agar tidak terlalu banyak makan waktu. Jadi silakan nanti anak-anak memilih jawaban yang anak-anak anggap paling benar, ya. Nah, jika contoh seperti soal tadi, anak-anak kesulitan untuk menggeser karena soalnya panjang, bisa gunakan saja langsung fitur yang ini untuk mencari soalnya lebih mudah. Nah, kalau anak-anak sudah selesai mengerjakan, seandainya anak-anak sudah selesai untuk mengerjakan, silakan anak-anak klik titik 3 lagi yang ada di atas. Oh, ternyata nomor 19 belum. Diklik lagi. Nah, jika sudah, anak-anak silahkan cari sampai dengan nomor terakhir. Jika sudah sampai di nomor terakhir atau nomor 20, 40, atau 50 saat pelaksanaan, itu akan ada tanda centang seperti di pojok kanan bawah ini, anak-anak. Tanda centang ini adalah tombol selesainya. Nah, jadi pada waktu nanti pelaksanaan part, tombol selesai ini itu baru akan muncul minimal setelah setengah dari waktu part itu berjalan. Jadi kalau waktunya 90 menit, maka tombol selesai ini baru akan muncul setelah 45 menit pelaksanaan berjalan. Nah, jika anak-anak merasa sudah yakin, sudah selesai, anak-anak perhatikan juga di sini soal sudah terjawab semuanya. Kalau sudah, silahkan anak-anak klik tombol centang ini. Maka akan muncul peringatan, pastikan seluruh soal sudah terjawab dan tidak ada soal yang masih berstatus ragu-ragu atau kuning yang di bawah ini, agar tidak masih ada yang tercentang. Kalau sudah, anak-anak klik pada bagian ini, anak-anak berikan centang. Ini saya yakin akan mengakhiri tes. Kalau anak-anak sudah yakin untuk mengakhiri tes, maka klik selesai ini. Kalau anak-anak ingin mengulang lagi, mungkin karena masih ada sisa waktu, silakan anak-anak klik batal. Nah, jadi karena di sini Bapak yakin sudah ingin mengakhiri, Bapak akan klik selesai di sini. Maka ada peringatan di sini adalah tes selesai. Terima kasih karena telah berpartisipasi dalam tes ini. Nilai Anda telah tersimpan. Silakan tekan tombol logout untuk keluar dari aplikasi. Kalau sudah, silakan klik tombol logout. Maka Anda akan dibawa kembali ke tampilan awal. Nah, di mana nanti seandainya ada jam berikutnya pada waktu pelaksanaan part, anak-anak melakukan hal yang sama lagi seperti langkah-langkah yang sudah tadi dijelaskan. Jadi hanya seperti itu prosedurnya. Bapak rasa ini tidaklah terlalu sulit. Mungkin hanya perlu pemahaman dari anak-anak, detail anak-anak. Silakan kalau memang anak-anak merasa masih kurang dalam pemahamannya, bisa diulang lagi videonya. Silakan anak-anak tonton ulang lagi dan manfaatkanlah waktu saat uji coba yang akan dilaksanakan tanggal 25 ini untuk pemahaman yang lebih jelas lagi pada aplikasi Eksampatra ini. Baik, sekian dari Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Bapak jelaskan tadi bisa anak-anak pahami, dan saat pelaksanaan part yang sesungguhnya tanggal 9 Mei nanti itu tidak terjadi kendala yang berarti. Nah, setelah selesai mengerjakan soal uji coba ini, anak-anak akan diberikan link oleh panitia, yaitu link untuk pengisian kendala yang mungkin anak-anak hadapi saat prosedur
pada pelaksanaan tes uji coba ini, silakan anak-anak sampaikan pada link tersebut agar kami di panitia dapat memberikan respon atau mengetahui kendala apa saja yang mungkin dihadapi atau yang kalian hadapi saat melaksanakan tes tersebut. Nah, seperti yang anak-anak lihat tadi, jika kondisi perangkat kita tidak dalam istilahnya tidak ada masalah, maka tes ini akan terlaksana dengan lancar-lancar saja, tidak ada kendala. Jadi yang paling penting juga adalah silahkan siapkan perangkatnya, kuotanya, lain sebagainya, dan semoga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Dan kami juga mohon doanya, semoga saat pelaksanaan PAT, sarana WiFi sudah bisa ada di masing-masing kelas. Sekian dan terima kasih dari Pak. Terima kasih juga karena anak-anak sudah mau memperhatikan video ini sampai akhir.